Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel pembelajaran matematika bersama saya Pak Maulana. Dan pada video kali ini kita akan kembali membahas soal kompetisi sains madrasah bidang matematika MA tingkat provinsi tahun 2022. Dan pada soal ini kita telah masuk pada pembahasan soal nomor 4 sampai dengan 6. Dan seperti biasa bagi kalian yang baru menonton video ini dan ingin mengakses soal, silahkan akses soal melalui deskripsi video ini. Dan untuk lebih jelasnya langsung saja kita masuk ke pembahasan soal nomor 4. Nah, untuk soal nomor 4 soalnya adalah 3 Asmaul Husna akan disebut triple Pitagoras Asmaul Husna atau triple PAS jika nomor urut Asmaul Husna tersebut membentuk triple Pitagoras. Dan kemudian 3 Asmaul Husna akan disebut triple aritmetika Asmaul Husna atau triple AAS jika nomor urut Asmaul Husna tersebut membentuk barisan aritmetika. Di antara pilihan berikut ini yang merupakan triple PAS sekaligus triple AAS sehingga segitiga yang dihasilkan mempunyai luas terbesar adalah. Nah, untuk menyelesaikan soal ini tentu kita harus tahu terlebih dahulu urutan dari setiap Asmaul Husna yang ada pada pilihan soal nomor 4 ini. Nah, pertama kita masuk ke pilihan A. Di sini kita diberikan 3 Asmaul Husna yaitu Al-Jabbar, Al-Bari, dan Al-Qahar. Di mana Al-Jabbar ini adalah nomor urut 9 dari Asmaul Husna, kemudian Al-Bari ke-12 dan Al-Qahar adalah 15. Nah, jelas dengan menggunakan rumus Pitagoras kita tahu bahwa ini adalah sebuah triple Pitagoras. Atau kita juga bisa menggunakan pengembangan dari triple 345 dengan mengalihkan triple 345 ini dengan angka 3 sehingga diperoleh triple yang baru yaitu 9, 12, 15. Jadi jelas ini adalah triple PAS. Dan jika kita perhatikan juga ternyata ini termasuk triple AAS karena ini adalah barisan aritmatika dengan beda 3. Nah, apakah dia merupakan segitiga dengan luas terbesar? Nah, kita akan cek terlebih dahulu di opsi B. Nah, di pilihan B ini kita diberikan 3 Asmaul Husna yaitu Al-Qahar, Al-Qabid, dan Al-Mudzil. Nah, untuk Al-Qahar ini adalah urutan ke-15, Al-Qabid yaitu urutan ke-20, dan Al-Mudzil adalah urutan ke-25. Nah, ini jelas juga adalah pengembangan triple 345 dengan mengalihkannya dengan angka 5 sehingga diperoleh 15, 20, 25 sehingga ini juga termasuk dalam triple PAS. Dan jika kita perhatikan ini juga adalah barisan aritmatika dengan beda 5 sehingga ini juga masuk kategori yang diinginkan yaitu triple PAS dan triple AAS. Dan apakah dia merupakan segitiga dengan luas terbesar? Nah, kita cek lagi di bagian C-nya. Nah, untuk bagian C di sini ada 3 Asmaul Husna dengan nomor urut 18, 24, dan 30 yaitu Al-Fattah, kemudian Al-Mu'iz, dan Al-Latif ya. Ini merupakan pengembangan triple 345 dengan mengalihkannya dengan 6 dan ini juga merupakan triple AAS yaitu barisan aritmatika dengan beda 6. Kemudian kita lanjutkan dengan mengecek pilihan D. Nah, di mana pilihan D ini adalah nomor urutnya yaitu 18, 24, dan 32. Nah, jelas ini bukan triple Pitagoras dan bukan juga barisan aritmatika. Nah, dari sini sudah terlihat dengan jelas bahwa jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah C. Nah, sekarang apakah memang bagian C ini adalah yang terbesar ya? Jadi kalau kita melihat berdasarkan soal sudah jelas jawabannya adalah C. Tetapi karena di sini ada kata terbesar yang menjadi pertanyaan apakah memang 18, 24, 30 ini adalah segitiga dengan luas terbesar yang dapat kita buat. Nah, ini tentu bukan ya. Jadi dengan mengembangkan triple 345
kita bisa membuat triple yang baru dengan mengalikannya dengan 19, sehingga kita peroleh triple yang baru yaitu 57, 76, dan 95. Di mana triple ini adalah triple PAS sekaligus triple AAS dengan beda 19, dan jika kita hitung luasnya yaitu memiliki luas 2166 satuan luas, dan ini merupakan segitiga dengan luas terbesar yang bisa dapat kita buat ya. Oke. Tapi kembali ke soal, jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang suami wafat meninggalkan seorang istri, seorang ibu, seorang nenek dari ibu, dan seorang kakek dari ayah. Harta yang ditinggalkan sebesar Rp530.220.000 serta hutang sebesar Rp15 juta. Kemudian suami sempat berwasiat untuk menyumbang pembangunan masjid sebesar Rp30 juta. Jika biaya perawatan jenazah sebesar Rp4.500.000, maka selisih bagian yang diterima kakek dan nenek sebesar. Nah, untuk menjawab soal ini, pertama kita identifikasi dulu siapa-siapa saja yang termasuk sebagai ahli waris. Nah, dalam soal ini sudah disebutkan 4 ahli warisnya, yaitu istri, ibu, nenek dari ibu, dan kakek dari ayah. Nah, kemudian kita tentukan bagian dari setiap ahli waris. Nah, untuk istri dia mendapatkan 1/4 bagian. Kenapa 1/4 bagian? Karena dia tidak memiliki anak. Kalau dia memiliki anak, dia mendapatkan bagian 1/8 saja. Nah, kembali lagi tidak disebutkan bahwa suami ini tidak memiliki anak. Nah, berarti istrinya mendapat 1/4 bagian. Kemudian ahli waris yang kedua yaitu ibu. Nah, ibu ini mendapatkan 1/3 bagian. Kenapa dia mendapatkan 1/3? Karena dia tidak memiliki anak, tidak memiliki cucu, tidak memiliki 2 saudara atau lebih, dan tidak memiliki ayah. Nah, jika dia memiliki anak, maka ibu ini hanya mendapatkan 1/6 saja. Dan jika dia tidak memiliki anak atau keturunan yang lain, tetapi dia memiliki ayah, dia mendapatkan 1/3 dari sisa. Nah, kembali lagi ke soal ini, tidak ada anak, tidak ada cucu, tidak ada saudara, tidak ada ayah, maka dia akan mendapatkan 1/3 bagian. Jadi ibu mendapatkan 1/3 bagian. Kemudian ahli waris yang ketiga yaitu nenek dari ibu. Nah, nenek dari ibu tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Karena dia terhalang oleh ibu. Jadi nenek ini tidak mendapat warisan karena ibunya masih hidup ya. Si ibu masih hidup. Sebagaimana kakek juga tidak akan mendapatkan warisan jika ayahnya masih hidup ya. Jadi kesimpulannya untuk ahli waris ketiga yaitu nenek dari ibu tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh ibu yang masih hidup ya. Kemudian ahli waris yang keempat yaitu kakek dari ayah. Nah, kakek ini adalah sebagai pengganti ayah. Nah, karena ayahnya tidak ada, maka kakek mewarisi apa yang seharusnya didapatkan oleh ayah, yaitu kakek berperan sebagai yang mendapatkan sisa warisan atau kita sebut sebagai asobah. Nah, dari sini kita sudah tahu bagian dari setiap ahli waris. Nah, sekarang kita hitung harta yang ditinggalkan oleh jenazah tersebut. Pertama, harta yang ditinggalkan secara kotor ya adalah Rp530.220.000. Dan ternyata dia memiliki hutang 15 juta, wasiatnya ada 30 juta, kemudian ada biaya pengurusan jenazah 4.500.000. Sehingga kita totalkan harta bersih yang ditinggalkan oleh suami tersebut berjumlah Rp480.720.000. Nah, sekarang kita hitung bagian dari setiap ahli waris. Pertama, istri adalah 1/4 dari Rp480.720.000, yaitu Rp120.180.000. Kemudian bagian ibu adalah 1/3, yaitu Rp160.240.000. Kemudian bagian nenek tadi tidak mendapatkan warisan ya, sehingga dia mendapatkan Rp0. Kemudian kakek mendapatkan sisa. Nah, berarti kita tinggal kurangkan saja harta keseluruhan yang ditinggalkan.
Kemudian kita kurangkan dengan bagian istri dan bagian ibu. Sehingga kakek memperoleh harta 200.300.000 rupiah. Nah, berarti selisihnya karena nenek tidak mendapatkan warisan, berarti selisihnya sama dengan bagian kakek, yaitu 200.300.000 rupiah. Berarti bisa kita lihat dari pilihan ini tidak ada pilihan yang tepat, tetapi yang paling terdekat adalah bagian D ya. Dan apakah bagian D itu yang menjadi jawaban yang benar? Saya juga tidak tahu, tapi kita bisa memilih opsi D sebagai pilihan terakhir ya, atau pilihan alternatif apabila ingin menjawab soal ini. Nah, jika kalian ingin mengerjakan soal ini kemudian mendapatkan jawaban seperti yang ada pada pilihan D, kalian bisa menggunakan sisa harta yaitu 480.270.000 rupiah. Jika kalian mau iseng-iseng ya, iseng-iseng mengerjakan, kemudian kalian menggunakan sisa harta dari si suami ini yaitu 480.270.000 rupiah. Jadi 2 dan 7-nya ini kita tukar. Nah, jika kalian melakukan cara yang sama, kalian pasti akan menemukan bahwa sisa warisan yang diterima oleh kakek yaitu 200.112.500 rupiah. Nah, berarti kesimpulannya untuk nomor 5 ini tidak ada jawaban yang tepat. Nah, jika kalian punya pendapat yang berbeda, kalian bisa komentar di kolom komentar yang tersedia ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi secara resmi menetapkan jemaah haji Indonesia tahun 2022 sebanyak 100.051 orang yang terdiri atas 7.226 haji khusus dan sisanya haji reguler. Jadi bisa kita tuliskan terlebih dahulu yang diketahui jemaah hajinya adalah 100.051 jemaah, kemudian terdiri dari haji khusus sebanyak 7.226 jemaah haji. Kemudian sisanya kita kurangkan saja, 100.051 dikurang 7.226, kita peroleh haji regulernya yaitu 92.825. Nah, kemudian sebanyak 64% jemaah haji reguler mengambil nafar awal ya. Jadi yang mengambil nafar awal itu 64% dari haji reguler, yaitu 64% dari 92.825. Sehingga kita bisa kalikan 64% atau 0,64 dikali dengan 92.825. Sehingga kita peroleh jamaah haji reguler yang mengambil nafar awal adalah 59.408 jamaah haji. Nah, sisanya mengambil nafar sani. Jadi kita kurangkan saja ya. Atau bisa juga 36% atau kita kurangkan saja 92.825 dikurang yang mengambil nafar awal yaitu 59.408, sehingga kita peroleh jamaah haji reguler yang mengambil nafar sani yaitu 33.417. Kemudian semua haji khusus mengambil nafar sani. Nah, dari sini berarti nafar sani berjumlah 7.226 dari jamaah haji khusus. Sehingga jika kita totalkan untuk nafar awal banyak jamaah haji yang mengambil nafar awal yaitu 59.408 jamaah haji. Adapun jamaah haji yang mengambil nafar sani kita jumlahkan dari haji khusus 7.226 dan haji reguler sebanyak 33.417 jamaah haji, dan totalnya adalah 40.643 jamaah haji yang mengambil nafar sani. Sekedar info ya, bagi kalian yang baru mendengar nafar awal dan nafar sani ini, jadi ini adalah bagian dari pelaksanaan ibadah haji khususnya lempar jumroh. Nah, bagi yang nafar awal itu adalah mereka yang melempar jumroh pada 3 hari saja, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, dan 12 Zulhijjah, di mana mereka melempar 7 batu atau 7 kerikil pada tanggal 10 Zulhijjah, kemudian 21 kerikil pada 11 Zulhijjah, dilanjutkan lagi 21 kerikil pada 12 Zulhijjah, sehingga pada nafar awal jemaah haji melempar 49 batu kerikil.
Nah, bagi mereka yang menginginkan melempar jumroh dengan mengambil nafar sani, mereka itu melempar jumroh sebanyak 4 hari ya, mulai dari tanggal 10, 11, 12, dan 13 dengan rincian 7 batu pada tanggal 10, 21 batu pada tanggal 11, 21 batu juga pada tanggal 12, dan 21 batu pada tanggal 13 Zulhijjah, sehingga totalnya banyak kerikil pada jamaah haji untuk nafar sani yaitu 70 batu. Nah, sekarang kita akumulasi jumlah batu yang dibutuhkan oleh jamaah haji. Nah, banyak kerikil yang diperlukan oleh jamaah haji yang mengambil nafar awal karena jamaahnya ada 59.408, kita kali saja dengan kebutuhan batunya ya, yaitu 49, diperoleh banyak kerikil yang dibutuhkan yaitu 2.910.992. Adapun banyak kerikil yang diperlukan oleh jamaah haji yang mengambil nafar sani yaitu 40.643 dikali 70 batu, diperoleh 2.845.010 batu. Nah, karena yang diminta pada soal adalah selisihnya, sehingga kita peroleh selisih banyak kerikil yang diperlukan, tinggal kita kurangkan saja dan kita peroleh angka 65.982 batu. Sehingga dari sini kita peroleh jawabannya adalah B. Oke, demikian pembahasan kita pada video kali ini. Jika kalian suka silahkan like dan share ke media sosial kalian. Jika kalian berkenan silahkan tekan subscribe. Dan jika ada yang kurang sepakat dengan pembahasan yang telah dibawakan pada video ini, atau ada kritik maupun saran ataupun dukungan terhadap channel ini, silahkan komentar di kolom komentar yang tersedia. Sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.